Sutra Teratai yang menakjubkan bab 1 pendahuluan. Sinfa Siang Sutra Teratai episode 93. Melihat dengan jelas akan panorama batin dari sifat hakiki. Belajar ajaran Buddha harus bersungguh hati, harus meyakini dan memahami secara menyeluruh. Keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Kita harus meyakini secara mendalam Buddha berwelas asih dan bijaksana. Kita harus meyakininya secara mendalam. Prinsip kebenaran tentang alam semesta yang diajarkan Buddha. Kita harus meyakininya secara mendalam, tidak hanya memiliki keyakinan, masih harus memahami sepenuhnya. Jika kita dapat meyakini dan memahaminya secara menyeluruh, maka kita dapat mengetahui 18.000 tanah semuanya adalah panorama batin dari sifat hakiki. Dalam pembelajaran ajaran Buddha, bukankah kita harus belajar hingga mencapai tingkatan seperti ini? Di bagian awal Sutra Teratai kita mendeskripsi persamuan Dharma itu. Setelah Buddha selesai membeberkan sutra makna tanpa batas, dia duduk bermeditasi seberkas rambut putih di tengah kedua alisnya memancarkan cahaya, mengindari 18.000 dunia. 18.000 dunia ini menggambarkan panorama batin dari sifat hakiki setiap orang. Jika setiap orang dapat memahami Buddha Dharma secara mendalam, ajaran Dharma yang dibabarkan Buddha, kita dapat menerimanya. Kita dapat memahami harapan mendasar Buddha. Jadi, cahaya yang dipancarkan dari tengah alis Buddha adalah supaya kita dapat memahami sepenuhnya kondisi yang berinteraksi dengan batin kita. Ada orang yang hanya dapat menerima metode terampil di masa lalu. Batinnya mampu memahami yang diajarkan Buddha di masa lalu tentang konsep sebab akibat. Ada pula yang batinnya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu memahami konsep sebab akibat. Lebih mendalam lagi akan memahami bahwa segala sesuatu adalah kosong. Hingga pada pemahaman terdalam, kehidupan kita berada dalam 6 alam kehidupan. Jika batin mampu memahami bahwa segalanya tercipta oleh batin, semua Buddha dari 3 masa, lampau, sekarang, dan mendatang, segalanya tercipta oleh batin. Kita harus memahami bahwa semua makhluk pada hakikatnya memiliki sifat Buddha. Bagaimanapun juga ketika kita membersihkan semua kerisauan, yang akan tersisa adalah sifat hakikat sejati yang murni. Keberadaan yang menakjubkan. Sifat Buddha ini sungguh ada. Dengan adanya sebab yang murni dan sejati, itulah sifat Buddha yang pada dasarnya dimiliki setiap orang. Maka buahnya juga adalah buah yang murni dan sejati. Itulah kebenaran sejati yang halus, menakjubkan dan tuntas. Kebenaran dan kemurnian ini adalah abadi, tidak timbul dan tidak musnah. Bukan kekosongan yang menyangkal hukum sebab akibat. Bukan pula terikat oleh 6 alam kehidupan atau kondisi karma. Tidak terikat akan hal ini. Semuanya bukan. Maka kita mesti sangat jelas memahami 18.000 tanah itu mengacu kepada kondisi batin dari setiap orang. Kita semua mesti mengerti bahwa apa yang hendak ditunjukkan Buddha kepada kita adalah kita semua memiliki sifat hakiki yang terang dan jernih. Cahaya ini membantu setiap orang jelas memahami bahwa semua orang mesti membalik menuju tanah bercahaya tenang. Tanah bercahaya tenang adalah tidak timbul dan tidak musnah. Sifat Buddha yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang, yakni pikiran yang hening dan jernih serta tekad yang luas dan luhur. Sifat hakiki kita tersebut yang tak tergoyahkan. Kita seharusnya memiliki keyakinan dan pemahaman yang tuntas sehingga tahu bahwa 18.000 tanah itu semuanya adalah panorama dalam batin hakiki. Batin dari setiap orang memiliki sifat hakiki yang terang dan jernih dan hendaknya membalik menuju tanah bercahaya tenang. Sehingga Sang Buddha
Sebersit cahaya dari antara kedua alis menerangi 10 penjuru secara keseluruhan dan mencakup 3 masa, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Menerangi 10 penjuru secara keseluruhan artinya 8 arah mata angin atau kompas bagian atas dan bawah. 10 penjuru adalah dimensi dari ruang, di mana tiada tempat yang tidak mendapat penerangan, bahkan mencakup 3 masa vertikal. Merujuk kepada dimensi waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Baik itu masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang, atau di seluruh alam semesta yang luas. Kebijaksanaan Buddha adalah tanpa rintangan. Lalu di manakah rintangannya? Kita makhluk awam ini yang merintangi diri kita sendiri, sehingga Sang Buddha harus menggunakan berbagai metode, mengajari kita agar semua orang dapat jelas memahaminya. Karena kewelas asian dan kesabaran Sang Buddha membuat para makhluk memiliki waktu untuk menerima ajaran. Tetapi waktu berlalu dengan cepat, seperti anak panah. Buddha berada di dunia. Buddha telah membabarkan Dharma selama 40 tahun lebih. Tidak bisa menunggu lagi sehingga Buddha mulai menjelaskan harapan mendasarnya. Sehingga di persamuan ini mulai membabarkan sutra makna tanpa batas yang berisi kebijaksanaan duniawi. Kemudian beliau bermeditasi menampakkan tanda kegaiban untuk membuat semua orang merasa tenang. Cahaya di antara alisnya melambangkan jalan tengah, membahas kekosongan dan keberadaan. Dalam kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan, kita tidak boleh berpihak pada salah satu. Pada saat ini adalah di tengah. Jadi menggunakan cahaya dari tengah alisnya menunjukkan jalan tengah. Juga ingin mengatakan kepada semua orang bahwa metode terampil ini adalah sesuatu dari masa lampau. Tidak peduli itu kekosongan atau keberadaan, semuanya harus disesuaikan dengan akar kapasitas para makhluk. Sekarang dia mulai melaksanakan harapan mendasarnya untuk membabarkan Dharma sejati, sehingga di antara alis Sang Buddha mengeluarkan cahaya dari pusaran rambut putih. Ini yang seharusnya kita bersungguh hati untuk memahaminya. Suasana persamuan Dharma itu. Jadi, di dalam alam Dharma dari para makhluk dan Buddha, fenomenanya dari awal sampai akhir tetap sama. Alam Dharma yaitu 10 alam Dharma. 10 alam Dharma terdiri dari Buddha, Bodhisattva, dan Paceka Buddha yang tercerahkan sendiri, Surawaka atau pendengar ajaran, serta alam dewa, manusia, asura, alam neraka, hantu, kelaparan, dan binatang. Jika dipadukan terdapat 10 alam. Apakah kita dapat menghayati kondisi dari batin Sang Buddha, kebijaksanaan Sang Buddha, dan kewelas asihan Bodhisattva? Alam Paceka Buddha bergantung pada kondisi untuk menyadarkan ketidakkekalan di dunia. Alam Surawaka mendengar Dharma Sang Buddha, memahami dengan suara kondisi seperti ini. Kita mengejar Dharma Sang Buddha. Sebenarnya kita berada pada tingkatan seperti apa? Alam Dharma yang seperti apa? Ataukah kita berada alam dewa, menikmati berkah surgawi, kondisi yang penuh kebahagiaan, sedang mengejar balasan berkah kehidupan manusia, ataukah seperti asura, berada di tengah berkah namun tidak mengetahuinya? Seringkali muncul kemarahan dan kebencian, atau berada di alam neraka, ataukah berada di alam hantu kelaparan, atau berada di alam binatang dan kondisi lainnya. Sebenarnya kondisi batin kita berada di mana? Saat ini kita berkaitan dengan alam Dharma yang mana? Sebenarnya segala fenomena dalam kehidupan kita semua, baik berada dalam kondisi makhluk biasa maupun kondisi Buddha, fenomenanya dari awal sampai akhir tetap sama. Kita terus-menerus berada di dalam fenomena itu. Oleh karena itu, lahir, tua, sakit, dan mati, terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah, muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap, semuanya terus berputar tanpa henti.
baik atau jahat, menarik atau jelek, selisih hanya sehelai rambut, tetapi membuat perbedaan ribuan mil. Di dalam 10 alam kehidupan, meskipun fenomenanya dari awal sampai akhir tetap sama, namun tidak pernah terlepas dari baik dan buruk, menarik atau jelek. Berbuat baik berarti dharma bajik, berbuat jahat berarti dharma buruk. Berbuat baik akan memperoleh balasan yang baik. Berbuat jahat akan menerima balasan buruk yang tidak menyenangkan. Semua ini terjadi setiap hari di setiap saat. Di dalam fenomena dari awal sampai akhir tetaplah sama, hanya selisih sehelai rambut. Akibatnya membuat perbedaan sejauh ribuan mil. Semuanya bergantung pada sebersit niat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari kita benar-benar harus bersungguh hati. Di dalam alam dharma dari para makhluk dan Buddha, fenomenanya dari awal sampai akhir tetap sama, baik atau jahat, menarik atau jelek, selisih hanya sehelai rambut, tetapi membuat perbedaan ribuan mil. Jadi di dalam naskah sutra menyatakan, juga melihat para bodhisattva yang hening, tenang dan damai. Walau dihormati oleh para dewa dan naga, mereka tidak menganggapnya sebagai patut disukacitakan. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Batin para bodhisattva sangat hening, tenang dan damai. Batinnya harus bebas dari segala kekotoran, menyingkirkan ketidaktahuan dari dirinya sendiri. Landasan batinnya kembali pada keadaan yang hening, tenang dan damai, yaitu sangat damai. Dalam pelatihan diri, mereka bersumbangsi di dalam orang banyak. Meskipun walau dihormati oleh para dewa dan naga, mereka tidak menganggapnya sebagai patut disukacitakan. Jika kita melakukan sedikit kebaikan atau memiliki kebajikan moral yang lebih menonjol, kita dipuji oleh semua orang dan lain-lain. Apa yang perlu disukacitakan? Ini kewajiban diri, kewajiban para praktisi spiritual. Bersumbangsi tanpa pamrih juga merupakan kewajiban diri. Karena itu, bodhisattva tidak bersukacita karena penghormatan dan tidak marah karena celaan. Inilah kebajikan, kebijaksanaan. Kebajikan dari kebijaksanaan ini tidak karena orang memuji kita. Kita menjadi sangat sukacita jika orang mencela dan menfitnah kita. Kita juga tidak mundur dalam tekad pembinaan diri. Batin kita senantiasa tetap tenang. Berikutnya, juga melihat para bodhisattva yang berdiam di dalam hutan dan memancarkan cahaya, meringankan penderitaan makhluk di alam neraka dan membuat mereka memasuki jalan kebudaan. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Oleh karena itu, seorang bodhisattva hendaknya senantiasa menjaga batin yang jernih dan murni. Mereka tidak keberatan berada dalam kesepian. Ada orang yang ketika diminta untuk berbuat kebajikan, mereka bersedia. Namun ketika kamu memintanya untuk menenangkan diri, berada dalam lingkungan yang hening dan bersih, ada orang yang merasa sulit. Hidup saya terbiasa penuh dengan warna dan keberagaman. Jika kamu meminta saya untuk berada dalam keadaan yang tanpa warna, saya tidak mampu bertahan. Jadi mereka tidak mampu bertahan dalam keadaan yang sunyi. Juga merupakan suatu penderitaan. Padahal meskipun kita berada dalam kesibukan, batin kita bisa tetap tenang. Dan ketika kita berada dalam keheningan, hati kita tetap bercahaya. Sifat hakiki kita sejak awal adalah hening, tenang dan bercahaya. Masih tetap sama, batin kita berada dalam tanah bercahaya tenang. Kita balik menuju tanah bercahaya tenang. Oleh karena itu, para bodhisattva yang berdiam di dalam hutan bisa memancarkan cahaya meskipun berada di tempat yang sangat hening. Namun kebajikan itu tetap mampu mempengaruhi banyak orang. Hanya dengan duduk di sana tanpa berkata apapun, orang yang melihatnya dapat timbul rasa sukacita dan batin pun menjadi tenang. Setiap gerak-gerik meskipun dilakukan dengan lembut dan tenang, namun ketika orang-orang melihatnya dapat membuat orang-orang ikut menenangkan diri. Ketika batin mereka dipenuhi kerisauan, ini disebut kebajikan. Ini disebut wujud kebajikan. Cahaya yang terpancar merupakan kebajikannya, dan kebajikan itu telah mempengaruhi batin orang lain, meringankan penderitaan makhluk di alam neraka dan membuat mereka memasuki jalan kebudaan. Kondisi batin ini
baik itu alam neraka, setan, kelaparan maupun binatang, pada hakikatnya adalah sama, yaitu merupakan kondisi yang ada di dalam batin manusia. Oleh karena itu, di antara 10 alam dharma ini, apakah kita ingin berada di alam Buddha, alam Bodhisattva, atau alam Paceka Buddha dan Srawaka? Apapun alamnya, batin kita lah yang dapat memilih alam tempat kita berada. Namun, jika kita tidak mengelola keadaan batin ini dengan baik, maka meskipun kita berada di tengah masyarakat, batin kita sendiri telah berubah menjadi alam neraka, setan, kelaparan, binatang, atau bahkan alam asura. Oleh karena itu, kita seharusnya tetap berada dalam kondisi batin yang tentram. Kebajikan dari kebijaksanaan kita perlu ditingkatkan. Maka memancarkan cahaya dan meringankan penderitaan merupakan kebajikan dari welas asih para bodhisattva. Kebajikan dari welas asih bodhisattva yaitu tidak tega melihat makhluk hidup menderita. Oleh sebab itu, bodhisattva mampu menolong dan membebaskan makhluk hidup dari penderitaan. Hal-hal di atas merupakan penjelasan bertahap. Dalam menjelaskan prinsip seorang bodhisattva dalam mempraktekkan 6 paramita, maka selanjutnya dikatakan lagi, juga melihat para putra Buddha yang tidak pernah tidur dan melakukan meditasi sambil berjalan di alam hutan, mereka tekun mencari jalan kebuddhaan. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Yang dijelaskan di sini adalah tentang giat bersemangat. Kita harus tahu untuk menggenggam waktu. Waktu berlalu bagaikan panah, secepat panah terlepas. Setiap hari bangun tidur, waktu berlalu bagaikan panah yang terbang. Di pagi hari ketika genta dan genderang berbunyi, kondisi kala itu hari belum terang, kita duduk dengan tenang di sini. Kemudian hari mulai terang, ini yang disebut waktu. Waktu terus berlalu dengan senyap dan tanpa henti. Namun walaupun waktu terus berlalu, kita tetap harus menghargai, menerima dharma dengan sungguh-sungguh. Dimulai dari sebelum fajar, kita sudah mulai berkumpul di tempat ini. Untuk apa? Jiwa kebijaksanaan, maka kita harus menghargai waktu. Lebih penting daripada menghargai jiwa kehidupan. Bagi mereka yang masih tidur, waktu mereka akan berlalu begitu saja. Bagi mereka yang tekun bersemangat untuk maju, maka jiwa kebijaksanaan mereka akan tumbuh. Oleh karena itu, waktu lebih penting daripada jiwa kehidupan. Maka fokus adalah pikiran tidak bercabang-cabang. Sepenuh hati konsentrasi adalah melangkah maju. Melangkah maju di jalan kebenaran tanpa menunggu siapapun. Jadi dengan tekun mencari jalan menuju pencerahan. Inilah seharusnya cara kita untuk memanfaatkan waktu. Berikutnya lagi, juga melihat orang-orang dengan sila, berperilaku tanpa cacat, murni layaknya mutiara berharga. Dengan itu mereka mencari jalan kebuddhaan. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Semua orang harus memahami, segera menegakkan sila. Sila dapat mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kita harus menghargai sila ini. Orang yang menegakkan sila akan memiliki tata krama yang sangat agung. Murni layaknya mutiara berharga, tidak akan tercemar, sehingga sila ini dapat melindungi kita agar selamanya terlahir di alam manusia atau dewa, atau terlahir sebagai praktisi 3 kendaraan. Kendaraan besar, kendaraan menengah, kendaraan kecil. Ketiga kendaraan ini karena kita dapat menegakkan sila, kita mampu mengerti bukan hanya karena sebab akibat. Kita harus mengerti hukum karma. Kita harus menghapuskan rintangan di dalam batin kita dengan cara menjaga sila, sehingga murni layaknya mutiara berharga. Selanjutnya, juga melihat para putra Buddha yang berdiam dalam kekuatan dari kesabaran. Ketika orang-orang dengan keangkuhan berlebihan mencaci maki dan memukul mereka, semuanya dapat ditahankan demi mencari jalan kebuddhaan. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Ini menunjukkan sikap yang penuh kesabaran.
Menyebutkan diri telah mendapatkan biarpun masih belum mendapatkan. Menyebutkan telah memperoleh banyak meski masih sedikit. Yang disebut sebagai orang-orang dengan keangkuhan berlebihan. Seperti orang dengan keangkuhan berlebihan. Ketika bersumbangsi sedikit saja mereka akan berkata, saya telah memperoleh banyak hal. Saya telah memahami banyak hal. Saya juga telah melakukan banyak hal. Sebenarnya Anda sekarang hanya berada dalam tahap membangkitkan tekad. Baru saja dimulai sekarang mereka belum banyak memahami dan memiliki keangkuhan yang berlebihan. Coba Anda pikirkan. Dengan demikian mereka sudah merintangi diri mereka sendiri. Bodhisatwa sekalian, kita sudah mau belajar menjadi bodhisatwa. Kita harus memahami secara mendalam. Kita harus tahu menampaki jalan bodhisatwa, tidak bisa terlepas dari 6 paramita. Oleh karena itu, kita harus berdana, menegakkan sila, bersabar, giat bersemangat, harus bersungguh hati memahaminya, mempelajari ajaran Buddha, mesti belajar pada panorama batin kita sendiri. Kebijaksanaan Sang Buddha sudah bersinar. Apakah kita bisa menerimanya? Kita bisa menerima karena welas asih Sang Buddha menyeluruh di masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Tidak berhentinya datang kembali ke dunia manusia tidak lain dan tidak bukan adalah agar kebijaksanaannya bisa disebarluaskan di dunia. Namun manusia sendiri yang merintangi diri sendiri, keserakahan, kebencian, kebodohan, dan kegelapan batin lainnya. Diri sendiri merintangi setelah mengikis keserakahan, kebencian, dan kebodohan, maka lahan batin tiada lagi rintangan. Cahaya kebijaksanaan Sang Buddha bisa menyinari. Oleh karena itu semuanya harus senantiasa lebih bersungguh hati.